Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Berlaporan ke Albi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir taklim silaturahim warga besar SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong. Untung ke 17. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Yang sama-sama di sana ada Baitul Hanif, di sananya Nurul Hikmah, di sananya ada Darus Salam. Jadi ketika ketiga masjid di sini, alhamdulillah saya dapat jadwal khutbah. Juga yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan segenap guru-guru bangsa, pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, juga karyawan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang saya kenal, ada Ibu Haji Amira yang gak tua-tua itu, ada Ibu Haja Nur, ada Ibu Haja Dwi, ada Buya Haji Abdul Kohar. Tua banget saya ya. Ada Pak Ustaz tadi Setiawan, juga tadi kori kita yang jauh dari Kairo. Bapak Ustaz Anwar Saiful. Anwar Saiful. Mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan ceramah saya lama-lama ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, 3 jam selesai. Bung keripik, nah itu ulang bawang. Benar, orangnya udah, ya nanti musim kon mendengar di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Di sana itu banyak guru-guru muda seusia Neng Caca ya, bukan Neng Caca. Wajahnya mirip Bu Caca ya. Jadi di sana 1 tahun ini ada 4 guru yang saling berjodohan, yang nikah semuanya 4-4-nya. Mudah-mudahan segitu perjalanannya. Ya betul. Bung keripik, itu bawang. Kalau pergi ngaji, cium tangan suami. Belum ada. Belum. Cium tangan suami belum? Ya. Cium tangan suami. Kenapa? Sama tanya dulu sama bapak. Pak, suaminya punya dosa nggak sama istrinya? Ya. Pak, Ada. istrinya punya dosa nggak sama suaminya? Ya. Punya. Seorang suami punya dosa nggak sama istrinya? Banyak. Banyak. Bu Haji ini kepsek
kita guru, kita karyawan, kira-kira pimpinan kita punya nggak dosa sama kita? Cari aman di sini. Cari aman. Karyawan punya Takut dosa ditandain. sama pimpinan, pimpinan punya dosa sama bawahan. Inilah yang namanya manusia. Nah, ada hikmah tuh. Kalau pernah nggak lihat nih, ada santri salaman bolak-balik sama kiai itu? Pernah? Atau ada jamaah bolak-balik sama habibiyah? Nah, ini ada maknanya. Ketika seorang anak dia salaman bolak-balik sama orang tuanya, kalau yang dicium, ini apa namanya nih? Punggung tangan. Artinya apa? Seorang anak minta ridho orang tua. Kenapa? Anak punya dosa sama orang tua. Nah, kalau telapak tangannya dicium juga, artinya apa? Bahwa orang tua juga minta ridho kepada anaknya. Artinya apa? Anak punya dosa sama orang tua punya dosa sama anak. Makanya ada salaman yang bolak-balik. Jamaah punya dosa sama ulama punya dosa sama jamaah. Saling mengikhlaskan. Nah, karena itu di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, atau bapak atau ibu pulang ke rumah, maka ketika pulang salam sama suami, salamannya bolak-balik. Ada nih yang bolak-balik. Insya Allah nanti pulang-pulang ada yang bolak-balik ya. Kata suami itu yang bolak-balik. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, sebelum saya mulai, kita punya dosa nggak nih? Kita punya dosa nggak? Punya. Mau rontok nggak dosa-dosanya? Mau. Ya, untuk merontokkan dosa-dosa, maka banyak-banyak baca istighfar. Kita punya nggak hajat sesuatu yang belum tercapai? Punya. Kalau ingin dikabulkan, maka banyak-banyak baca sholawat. Dengan baca sholawat, doa kita dikabulkan. Dengan baca sholawat, hati kita menjadi tenang. Dengan membaca sholawat, nanti di hari kiamat bukan cuma masuk surga, tapi bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian mau nggak wafatnya husnul khatimah? Mau nggak alam kuburnya menjadi taman surga sampai menunggu datangnya hari kiamat? Mau terjaga kuburnya dari siksa kubur? Maka banyak-banyak baca kalimat La ilaha illallah. Berangkat dari rumah sambil naik motor istighfar. Berangkat dari rumah sampai ke sekolah baca kalimat La ilaha illallah. Pulang dari sekolah mau ke rumah maka baca sholawat, insyaallah maka hajat kita, doa kita, wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Yuk bareng-bareng saya dulu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha 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 illallah Muhammadur. Ya Allah ya
wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf sebelakangnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum azan subuh berkumandang dari musalla, dari masjid, sebelum takbir masjid memandangkan azan, kita mendengar doa yang dibaca oleh takbir masjid. Apa doanya itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita dengar, ini kita dapat dengar dari rumah kita, suara dari masjid, dari mushaf. Apa artinya itu? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami diwafatkan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, artinya apa? Orang tidur latihan mati. Orang tidur latihan mati. Artinya apa? Ketika kita sedang tidur, ruh kita diambil oleh malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, Buya Abdul Qahar mau tidur, maka ruhnya ambil dulu, maka beliau tidur. Seandainya Allah perintah kembali, wahai malaikat, udah ruhnya ambil, udah ya Rabb, udah jangan balikin lagi, maka akan tidur untuk lama-lamanya. Jadi orang tidur latihan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Dari konteks ini saya ingin menyampaikan yang pertama, 3 kondisi mayit di dalam kubur. 3 kondisi mayit di dalam kubur. Yang pertama, kondisi mayit di dalam kuburnya itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, dibangkitkan dari kuburnya. Kenapa ditidurkan? Ini orang punya pahala, pahalanya belum dihitung. Dia punya dosa, dosanya pun belum dihisab. Ketika dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar, dihisab oleh Allah. Apabila kebaikannya lebih banyak, maka masuk ke dalam surga. Apabila perbuatan maksiatnya lebih banyak, maka mampir ke dalam neraka. Nah, ini golongan yang pertama, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menunggu datangnya hari kiamat, karena dia punya pahala dan dosa belum dihitung. Nah, kemudian golongan yang kedua, dinampakkan dari kuburnya itu yang namanya surga. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, dia dihisab lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kita golongan yang kedua. Amin. Itu ada hadis Nabi Allah, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Bahwa sesungguhnya alam kubur bisa menjadi taman surga sementara sampai menunggu datangnya hari kiamat. Atau alam kubur bisa menjadi lubang neraka sementara sampai menunggu datangnya hari kiamat. Makanya ada doa itu yang dibaca ketika kita ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya bulan-bulan, yakni taman daripada taman surga. Dan janganlah kau jadikan kuburnya itu lubang daripada lubang neraka. Nah, ini golongan yang kedua. Bu, lagi khusyuk ya.
Ya, biar semangat nih. Keberkahan kita datang ngaji, datang hari ini ke taklim, datang hari ini ke pengajian.